Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardil Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TIU yang berkaitan tentang kinematika gerak. Jadi intinya di dalam soal ini itu adalah soal fisika yang sederhana. Di mana di dalam soal ini itu ada soal yang berkaitan tentang susul menyusul yang pernah muncul di tahun 2018 dan 2019. Misalnya berapa waktu yang diperlukan si A untuk menyusul si B. Itu contohnya. Jadi tetap nongkrong di video ini sampai habis dan dapatkan manfaatnya. Sebelum kita lanjut, kembali saya sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Bagi kamu yang mau bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu mendapatkan pemberitahuan setiap channel ini mengupload video. Sebenarnya soal ini sudah diupload di grup Telegram saya dan hasilnya masih ada teman-teman yang belum mengerti bagaimana cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan tentang kinematika gerak. Makanya video ini dibuat. Bagi kamu yang mau mengikuti kuis di grup Telegram saya, silakan klik link yang ada pada deskripsi video. Terima kasih. Dan inilah soal yang pertama. Jarak rumah Ferry dengan toko buku 8,4 km. Jika Ferry berangkat dengan sepeda pada pukul 14.00 dan tiba di toko buku pukul 15.10, intinya dia berangkat pukul 14.00 dan sampai di jam 15.10, berarti selisihnya adalah 1 jam 10 menit. Berapa kecepatan Ferry? A. 2 meter per sekon, B. 3 meter per sekon, C. 4 meter per sekon, D. 5 meter per sekon, dan E. 6 meter per sekon. Berikut penjelasannya. Diketahui di dalam soal itu ada jarak. Jarak ini disimbolkan dengan huruf S. Nilainya adalah 8,4 km. Artinya jarak dari rumah Ferry ke toko buku itu 8,4 km. Kalau ini diubah menjadi meter, dapatnya 8.400 meter. Kemudian waktu yang diperlukan, Ferry berangkat jam 14.00 dan sampai jam 15.10. Ini menandakan bahwa 15 lewat 10 dikurang 14.00 itu sama dengan 1 jam 10 menit. Ya, ini diubah menjadi detik. Ini sama dengan, ini kan sama artinya 1 jam 10 menit itu adalah 1 jam kan 60 menit, ditambah dengan 10 menit menjadi 70 menit. Diubah menjadi sekon atau detik. 1 menit berapa detik? 60. Jadinya 60 dikali dengan 70, nanti dapat hasilnya 4.200. Kenapa ini kilometer diubah menjadi ke meter, dan kenapa ini yang 1 jam 10 menit diubah ke sekon? Itu karena di dalam opsi itu meminta berapa satuannya meter per sekon, berapa meter dan berapa detik. Jadi harus diubah, ya. Jadi sudah selesai ya. Lalu yang ditanyakan adalah berapa kecepatan Ferry. Rumus kecepatan di dalam fisika itu adalah V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Jaraknya adalah 8.400. Saya tulis 8.400 meter per waktunya adalah 4.200. Jadi saya tulis 4.200 sekon sama dengan 8.400 dibagi 4.200 sama dengan 2, ini meter per sekon atau 2 meter per sekon. Jadi nilainya adalah 2 meter per sekon, artinya kecepatan Ferry dia berangkat dari rumah ke toko buku adalah 2 meter setiap detik. Paham ya? Jadi kita lanjut soal berikutnya. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Berapa kecepatan benda dalam satuan meter per sekon? Jadi inti dari soal ini, kita disuruh untuk mengubah kilometer per jam menjadi meter per sekon. Ini sepertinya agak mudah untuk dikerjakan. Bagian A 30 meter per sekon, B 40 meter per sekon, C 20 meter per sekon, D 10 meter per sekon, dan E 72 meter per sekon. Berikut penjelasannya.
Di dalam soal itu yang diketahui adalah kecepatan yang disimbolkan dengan huruf V. Nilainya adalah 72 km per jam. Berapakah kecepatan benda dalam satuan meter per sekon? Jadi ini soalnya agak mudah karena satuan yang mau diubah. Kilometer berapa meter, jam berapa detik, sekon. Ya, jadi satuannya yang mau diubah, kilometer per jam menjadi meter per sekon, yang 72. Ini sangat mudah, kita langsung kerja aja. 72 kilometer ke meter itu kan 3 kali turun, artinya dikali dengan 1000. Kenapa dikali? Karena dia turun. Ya, masih ingat kalian ini? Ini ya, kilometer dan di sini meter. 1, 2, 3. Jadi dikali dengan 1000. Dibagi 1 jam berapa detik? Ini mudah ya. Jam jangan langsung ke detik, tapi jam berapa menit? 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Berarti 60 dikali dengan 60. Dapatnya 3600. Ya kan? Jadi sama dengan ini, nolnya dihapus saja, 2. Jadi tinggal 720 dibagi dengan 36. Ini hasilnya 20 meter per sekon. Ya, jadi kecepatan benda itu bergerak sebesar 20 meter per sekon. Atau kalau diubah menjadi kilometer tetap menjadi 72 km per jam. Kalau diubah menjadi meter per sekon hasilnya adalah 20. Paham? Kita lanjut soal berikutnya. Budi bersepeda selama 1,5 jam atau 1 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Jarak yang telah ditempuh Budi adalah berapa kilometer? A 18, B 20, C 22, D 22,5, dan E 11. Berikut penjelasannya. Jadi Budi bersepeda selama 1/2 jam. Ini menandakan bahwa 1 jam 30 menit atau di 1 jam 30 menit. Atau kalau kita ubah menjadi angka desimal, ini menandakan bahwa 1 jam atau 1,5. Ya kan? 1,5. Berarti ini adalah waktunya. 1,5. Dengan kecepatan rata-rata 15 km per jam. Kecepatan itu disimbolkan dengan huruf V. Nilainya adalah 15 km per jam. Ya kan? Jarak yang telah ditempuh Budi adalah, berarti kembali saya ingatkan bahwa rumus jarak itu adalah S sama dengan V dikali dengan T. Sehingga nilai V itu adalah 15 dan nilai T itu adalah 1,5 dikali dengan 1,5. 15 dikali 1,5 itu mendapatkan hasil 22,5. Jadi jarak yang ditempuh Budi dengan kecepatan 15 dan waktu yang dia perlukan 1,5 jam adalah 22,5. Paham ya? Kita lanjut soal yang terakhir. Ari berangkat ke pantai dengan sepeda motor pada pukul 7.00 dengan kecepatan 40 km per jam. 1 jam kemudian adiknya Andi menyusul berangkat dari tempat yang sama menuju ke pantai dengan kecepatan 60 km per jam. Pada pukul berapa Andi menyusul kakaknya? A. 3 jam, B. 4 jam, C. 9 jam, D. 14 jam, dan E. 2 jam. Berikut penjelasannya. Jadi kejadiannya itu dimulai pada pukul 7.00. Ini Ari, kakaknya Andi, dia bergerak dari jam 7.00 dengan kecepatan 40 km per jam. Ya kan? Kemudian adiknya yang bernama Andi menyusul Ari 1 jam kemudian. Berarti dari jam 7, 1 jam kemudian berarti dia bergerak dari jam 8. Ya kan? Berarti Andi ini bergerak dari pukul jam 8 menyusul Ari kakaknya dengan kecepatan 60 km per jam. Ya kan? Kemudian
waktu yang diperlukan Andi untuk bergerak disebut sebagai T2. Ya, ini ya, saya kembali jelaskan dulu. V Ari, kecepatan Ari dianggap sebagai V1. Kecepatan Andi dianggap sebagai V2. Kemudian waktu yang diperlukan Andi adalah T2. Ya, untuk menyamakan T2 ini dengan T1, artinya waktu yang diperlukan Ari berarti ini kan 1 jam kemudian ditambah dengan T2 baru setara, ya kan? Berarti T1 nilainya 1 ditambah T2, kalau T2 tetap T2, ya kan? Kita lanjut, berarti yang diketahui itu adalah V1 40, V2 60, T1 1 ditambah T2 dan T2, ya kan? Kemudian karena dia bergerak pada posisi yang sama, berarti S1 ditambah S2. Ini adalah jarak 1 dan jarak 2. Ingat, rumus untuk jarak itu adalah V dikali T. Karena di sini ada 1, berarti di sini V1 dikali T1. Karena di sini S2, berarti V2 dikali V2 dikali T2. Ini V1 S1 sama dengan V1 dikali T1. Sama dengan S2 kan V2 dikali T2. V1-nya nilainya adalah 40. T1 dikali T1 adalah 1 ditambah T2. Sama dengan V2 itu adalah 60. Kemudian T2 tetap T2. Ya kan? Lanjut. 40 dikali dengan 1 sama dengan 40. 40 dikali T2 sama dengan 40 T2. Ini 60 T2 tetap. Kemudian karena ini T2, ini T2 sama, ya kan? Lalu T40 T2 ini dipindah ruaskan. Karena penjumlahan pindah ruas berubah jadi pengurangan. Jadi 60 T2 dikurang dengan 40 T2. Jadi sini tetap 40. Akhirnya 60 dikurang 40 sama dengan 20 T2. Ya kan? Karena ini perkalian, ya ini perkalian, jadi yang 20 ini pindah ruas berubah jadi pembagian, berarti 40 bagi 20 ini sama, ya kan? Jadi T2 sama dengan 40 dibagi 20 sama dengan 2 jam. Jadi waktu yang diperlukan adalah 2 jam. Bagaimana, paham ya? Itulah tadi soal-soal yang berkaitan tentang kinematika gerak, di mana soal-soal ini pernah muncul di tahun 2018 dan 2019. Kita pun berharap soal ini muncul dengan soal yang tidak hot, artinya soal yang mudah untuk dikerjakan. Ya, terus latihan, terus berusaha, berikhtiar kepada Allah dan berdoa. Insya Allah kalau kalian melaksanakan semua itu akan ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan komen video ini supaya banyak teman-teman yang mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan soal-soal yang terkait tentang kinematika gerak. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.